Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Maka dari itu kita perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Kenapa? Karena nikmat sehat adalah nikmat yang paling utama. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas dengan izin Allah. Salah satunya adalah belajar. Bapak akan mengecek kerapihan pakaian kalian. Silakan berdiri semua. Oke. Bagus. Cukup. Kembali. Selanjutnya Bapak akan mengecek presensi, ya. Akan membacakan presensi. Makbul Fatah Tidak masuk, Pak. Adit Kusuma Tidak masuk. Ahmad Zidni Hadir. Aka Ahmad Ramdhani. Baik anak-anak yang tidak masuk pada hari ini, kita doakan mudah-mudahan sehat, Amin. Amin. mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan besok bisa kembali masuk kelas seperti biasa, bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Baik anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi Bapak akan mengetes kalian apakah masih ingat atau tidak. Ya. Baik, Bapak akan memberikan 2 pertanyaan saja. Yang bisa angkat tangan. Nanti yang bisa jawab, Bapak akan kasih reward berupa voucher, ya. Apa? Voucher. Sebesar 15.000 untuk jajan di kantin. Oke? Sebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Coba. Saya Pak, Oke, Putri Aulia. ada 4. Sidik, amanah, tablik, patonah. Sidik, amanah, tablik, patonah. Bagus sekali ya. Pertanyaan kedua, masih sisa 1 pertanyaan. Oke, siap-siap. Sebutkan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Angkat tangan yang bisa. Saya, Pak. Aldi, bagus sekali. Silakan sebutkan. Kizib, khianat, hitman, balado. Kibrit, khianat, hitman, balago. Betul anak-anak? Betul. Bagus, selamat untuk Putri Aulia. Kami berdua mendapatkan voucher sebesar 15.000 untuk silakan jajan di kantin. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan atau pemateri pembelajaran pada hari ini, mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Anak-anak, kata Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya kematian itu di mana kamu lari darinya pasti akan menemui kamu. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menemui kamu. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui yang gaib, yang tampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian, ya, akan menampakkan kepada kalian apa-apa yang sudah kamu perbuat ketika di dunia. Maka dari itu anak-anak, kematian kadang misterius datangnya. Kita tidak memprediksi, tidak bisa memprediksi kapan kematian itu datang. Kematian tidak mengenal waktu, anak-anak. Tidak mengenal tempat, dimanapun kematian ketika datang. Tidak mengenal batas usia. Kita kemarin lihat
berita di Cianjur. Apa yang terjadi di Cianjur, anak-anak? Gempa bumi dan longsor. Update terakhir, korban di sana sampai 321 orang. Ada yang masih balita, ada yang masih bayi, bahkan ada yang masih dalam perut kandungan ibunya ikut meninggal dunia. Itulah kematian. Ketika kematian datang, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak, karena kematian itu pasti datang. Imam Syafi'i pernah berkata, di dunia ini tidak ada yang pasti, anak-anak. Rizki, jodoh kan tidak pasti, tapi kematian pasti datang. Maka dari itu, mari kita mulai dari sekarang selalu berbuat amal soleh, di mana pahalanya akan kita jadikan bekal, anak-anak. Untuk kemana? Untuk dibawa oleh kita ke dalam kehidupan menghadap Allah setelah ini. Baik anak-anak, pertemuan pada hari ini kita akan belajar materi baru terkait dengan pemaparan yang Bapak paparkan sebelumnya tentang kematian, di mana materi ini terbagi ke dalam 3 termin atau 3 submateri. Di mana materi hari ini adalah tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Jadi materinya adalah tata cara penyelenggaraan jenazah. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang submateri yang pertama, tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Baik anak-anak, adapun kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar terkait materi ini adalah 3.7 tentang menganalisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Adapun indikatornya adalah menganalisis dalil tentang kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis tentang dalil memandikan jenazah. Jadi nanti kalian menganalisis pertama, temukan dalil tentang kematian. Paham anak-anak? Yang kedua, analisis, temukan dari berbagai sumber dalil tentang memandikan jenazah. Yang ketiga, dalil tentang mengkafani jenazah. Kemudian yang keempat, menganalisis tentang tata cara memandikan jenazah. Dan yang terakhir, menganalisis tentang tata cara mengkafani jenazah. Baik, untuk selanjutnya, sebelum Bapak atau kita masuk ke sesi diskusi, Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Di mana 3 kelompok di sini nanti ada tugasnya masing-masing, anak-anak. Untuk kelompok 1 nanti tugasnya menganalisis atau menemukan, mencermati tentang dalil pertama kaitannya dengan kematian. Yang kedua, dalil tentang memandikan jenazah. Yang ketiga, dalil tentang mengkafani jenazah. Itu untuk kelompok berapa? Untuk kelompok 2, kalian menganalisis tentang tata cara memandikan jenazah. Kelompok berapa? 2. Kelompok 3 menganalisis tentang tata cara mengkafani jenazah. Baik, sebelumnya Bapak akan membagi LKPD atau lembar kerja, ya. Nanti kalian setelah mendapatkan jawabannya tentang tugas kalian, silakan ditulis di lembar kerja yang akan Bapak bagikan. Paham anak-anak? Paham. Silakan sekarang bagi ke dalam 3 kelompok. Bapak akan membagikan LKPD, ya, atau lembar kerja, sebentar. Ini LKPD-nya. Oke, baik anak-anak, Bapak tegaskan lagi, Bapak jelaskan lagi, silakan.
kalian boleh cari dari manapun sumbernya ya. Boleh dari buku paket, dari internet tentang tata cara atau tugas yang tadi kalian sudah dibagi. Untuk kelompok 1 apa tugasnya anak-anak? Menganalisis dalil tentang kematian, kemudian tentang memandikan jenazah, kemudian yang ketiga melengkapi jenazah. Ini tugas yang kedua apa anak-anak? Menganalisis tata cara memandikan jenazah. Yang ketiga tata cara mengkafani jenazah. Silakan Bapak kasih 20 menit untuk diskusi ya. Mulai dari sana. Oke, silakan. Pertama dibuka dulu bajunya. Sesi diskusi sudah selesai. Sudah selesai semua? Oke, baik, kita sekarang masuk ke sesi presentasi. Oke, di mana presentasi ini dari tiap kelompok perwakilan ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Dalam presentasi ini itu sesuai dengan tugas kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama tadi mempresentasikan dalil nakli tentang kematian, kemudian tentang memandikan jenazah, yang ketiga tentang itu kelompok 2 mempresentasikan tentang tata cara memandikan jenazah, dan kelompok 3 mempresentasikan tentang tata cara. Sekarang dari kelompok 1 dulu, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu an, berkata, Rasulullah SAW menemui kami saat kematian putri kami. Lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian atau yang sejenis, dan bila kalian telah selesai beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakailah pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin itu saja yang bisa saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami sekarang memandikan jenazah. Hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah adalah 1. Syarat memandikan jenazah. A. Mayat adalah seorang muslim. B. Didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. C. Mayat bukan mati syahid, karena menurut Imam Syafi'i, orang yang mati syahid akan menemui Allah dengan segala luka dan darahnya sebagai bukti. 2. Cara memandikan jenazah. Sebelum memulai memandikan jenazah, lebih dahulu membersihkan tubuhnya dari najis dan kotoran dengan cara sebagai berikut. 1. Menutupi sekujur tubuhnya dengan kain basah atau kain panjang. 2. Memasang kain sarung tangan bagi yang memandikan, kemudian mulai membersihkan tubuh jenazah dari semua kotoran dan najis. 3. Sama membersihkan tubuhnya, sebaiknya air terus dialirkan mulai dari bagian kepala ke bagian kaki. 4. Jika sudah dianggap bersih semua, lalu jenazah diwudukan. 5. Selanjutnya memandikan
Cukup sekian dari kelompok 2 presentasinya. Mohon maaf bila ada kata salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saran presentasi dari kelompok 3, silakan yang mewakili untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengkafani jenazah. Pertama, cara mengkafani jenazah laki-laki. 1. Menyiapkan 2 lembar kain kafan. 2. Lalu membentangkan kain kafan yang telah disediakan sebelumnya, sehelai demi sehelai. Kemudian menaburinya dengan wewangian. 3. Setelah itu secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain-kain tersebut dalam posisi membujur. 4. Selanjutnya menyelimutkan kain kafan dari kanan ke kiri. 5. Jika semua kain telah membalut jasad jenazah, baru diikatkan tali-tali yang sudah disiapkan. 2. Cara mengkafani jenazah perempuan. 1. Menyediakan 5 lembar kain kafan. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok 3. Walaupun mufiq, ila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi presentasi sudah selesai. Kita sekarang sesi tanya jawab. Ya, silakan yang mau bertanya. Nanti yang mau menanggapi silakan siapa saja. Oke, ada yang mau bertanya anak-anak? Saya Pak. Oke, silakan Rahmat. Bagaimana kalau kain putih tidak ada? Apakah boleh yang warna yang lain? Yang mau jawab ada? Saya, Oke, silakan Putri. ya boleh kalau kain kafannya sama sekali tidak ada yang warna putih. Oke, baik sekali. Jadi ketika kain kapan warna putih tidak ada nih, sudah dicari tidak ada. Boleh dengan kain warna yang lainnya. Warna apa saja. Yang terpenting kain tersebut bisa menutupi seluruh tubuh jenazah. Paham kan? Paham. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi apa sudah paham semua? Paham. Kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Mari kita menyimpulkan bersama-sama untuk memperdalam pemahaman kita tentang hasil diskusi atau hasil belajar pada hari ini ya. Bapak akan menyimpulkan secara singkat bahwasanya hukum daripada memandikan dan mengkafani jenazah adalah fardu kifayah ya. Artinya ketika kewajiban tersebut sudah dilakukan oleh sebagian orang muslim, maka kewajiban tersebut menjadi gugur terhadap kewajiban muslim yang lainnya ya. Tapi kalau semua muslim yang ada di daerah tersebut tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang memandikan, atau tidak ada yang mengurusi jenazah sama sekali, maka semuanya akan mendapat dosa. Paham Anda? Kemudian dalil tentang kematian tadi Bapak paparkan di pembukaan bahwasanya qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa innakum bima kuntum ta'malun. Kemudian tentang dalil memandikan jenazah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memandikan jenazah ya. An Ummi Atiyah al-Ansariyah. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas. Tugas yang pokok pertama adalah nanti kalian menganalisis ya bacaan-bacaan tajwid atau hukum-hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam ayat tadi tentang kematian. Oke. Yang kedua, kelompok 2 bikin atau buat video tentang tata cara memandikan jenazah. Kemudian kelompok 3 bikin video tentang tata cara mengkafani jenazah. Nanti videonya tersebut atau tugas-tugas kalian untuk pertemuan yang akan datang kita akan presentasikan. Paham anak? Baik. Sebelum
sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan juga kepada orang lain. Tentunya ketika tetangga kita, saudara kita, kerabat kita ada yang meninggal, kita ikut terjun dalam pengurusan jenazah tersebut. Kalian sudah dapat ilmunya, betul nggak anak-anak? Betul. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah.